belum juga berakhir, Ibu mengingatkan kalian harus tetap menerapkan 5M. Apa saja itu 5M? Mencuci tangan, Memakai masker, menjaga jarak, memakai masker, mencuci. Sekedar mengingatkan karena pandemi belum juga berakhir, kalian harus tetap mengingat 5M. Apa saja itu 5M? memakai Masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jangan lupa ya kalau kemana-mana juga gunakan masker. Untuk hari ini yang akan memimpin doa, yang datangnya paling cepat siapa? Dewi. Oh ya, silakan Di, pimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, disiplin itu bukan cuma disiplin waktu, ada juga disiplin apa? Selain waktu, disiplin pakaian, disiplin sikap. Nah, di sini terlihat teman kalian ada yang memakai batik yang berbeda. Itu bukannya tidak disiplin ya. Kalian tahu kalau Nek Intan itu adalah pindahan dari kecamatan sebelah. Makanya pas hari ini hari Rabu jadwalnya pakai batik, makanya Nek Intan batiknya beda dengan kalian. Karena apa? Karena masing-masing SD di kecamatan itu mempunyai ciri khas tersendiri, batiknya pasti berbeda-beda. Nah, sekarang untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, siapa yang akan memimpin ke depan? Ada ya. Silakan. Untuk yang lainnya dimohon berdiri.
Intan, Hadir. Rina, Hadir. Cynthia. Hadir. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pentingnya menghemat energi, terus hak dan kewajiban, dan yang terakhir tentang konsep perbandingan pecahan. Mudah-mudahan nanti kalian bisa memahaminya, bisa tahu betapa pentingnya menghemat energi, apa itu yang dimaksud hak, apa itu yang dimaksud kewajiban, dan tentang konsep perbandingan pecahan. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan tentang, ayo coba siapa yang tahu ini apa? Apa? Nih di sini ada judulnya hemat air, gunakan air seperlunya. Ini namanya apa? Poster apa ini? Poster hemat air. Coba kalian perhatikan antara gambar yang ke-1, yang kedua, dan yang ketiga. Ini ketiga-tiganya poster hemat air. Mengapa kita harus menghemat energi? Ini contohnya ada dalam poster nomor 1. Ini ada gambar keran. Ini contoh poster hemat air. Nah, air itu harus kita hemat. Mengapa? Kita harus menghemat energi. Supaya tidak cepat habis. Iya, supaya tidak cepat habis. Nah, apa yang terjadi apabila kita boros air? Misalkan keran sudah dipakai, tinggalkan saja tidak ditutup. Nah, yang terjadi apa kalau misalnya kita boros? Apakah air akan tetap ada atau bagaimana? Apakah kita akan rugi atau tidak kalau kita boros? Rugi. Ruginya apa kalau kita menghambur-hamburkan air? Akan apa nih? Akan tidak ada air. Akan tidak ada air. Kalau misalkan kita beranggapan kalau sekarang musim penghujan, kita semena-mena, kita seenaknya saja menggunakan air. Nah, tatkala musim kemarau datang, apa yang akan terjadi? Tidak akan ada stok air. Makanya kita harus menghemat air. Ini seperti poster nomor 1. Kelihatan tidak? Kelihatan. Nih, hemat air. Ada keran. Yang kedua ini gambar apa? Mesin cuci. Nah, untuk menghemat air ketika kita mencuci menggunakan mesin cuci apa? Apa? Punya tidak kalian di rumah mesin cuci? Punya? Kalau misalkan mencuci menggunakan mesin cuci, apakah membilasnya kalian berapa kali itu melakukan bilasannya? Apakah sampai 7 kali? Apakah sampai berapa kali? Tidak kan? Berarti dalam proses tahap pembilasannya harus sehemat mungkin. Yang kedua ini apa? Masih gambar apa ini? Gambar apa? Pakaian. Ini sama juga mencuci pakaian, cuma bedanya kalau yang ini menggunakan mesin cuci, kalau yang ini tidak menggunakan mesin cuci. Dan masih banyak lainnya. Ini contoh, ini yang ini juga sama, ini keran. Yang terakhir mencuci mobil. Ini yang kedua, ini contoh. Nah, ini ada gunakan air seperlunya. Nah, ini ada kalimat gunakan air seperlunya. Ini disebut apa? Ini kalimat apa? Kalau dalam poster, gunakan air seperlunya. Ayo kita hemat air untuk generasi masa depan. Matikan keran air jika tidak digunakan.
Ini sama yang ini disebut kalimat apa? Kalimat padat, jelas. Terus? Ya mungkin maksudnya Peter ya, maksudnya yang gini mungkin seperti ini. Kalau bahasa poster itu harus menggunakan kalimat yang singkat, padat, yang jelas. Bagus ya, yang gini sudah mempunyai keberanian untuk menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Nah yang ini disebutnya kalimat teks penjelas, teks petunjuk. Dalam poster itu tidak mungkin hanya gambar saja, ya. Pasti ada teks petunjuk. Ini contohnya, gambar apa ini? Gambar ram. Pasti ada ini. Ini teks petunjuknya. Coba baca teks petunjuknya yang gambar ram. Ayo kita untuk menghemat air atau pentingnya menghemat energi. Sekarang Ibu mau bertanya, apakah kalian di rumah atau di sekolah sudah merasa bisa mengimplementasikan tentang penghematan energi? Sudah tidak? Sudah. Misalkan kalau di rumah apa nih? TV. Nah, punya TV semua kan di rumah? Nah, kalau bicara soal TV, kalau di rumah apa yang Dini lakukan untuk menghemat energi? mematikan TV jika tidak ditonton. Ya, pintar mematikan TV jika tidak ditonton. Pasti di rumah kalian banyak sekali jenisnya, jenis-jenis elektronik, alat elektronik. Ada TV, ada kulkas, punya semua pasti ya. Kipas angin, apalagi setrikaan. Tadi Neng ini sudah menjawab mematikan TV jika tidak ditonton. Terus siapa lagi? Contoh menghemat energi yang kalian lakukan di rumah. Apa dong? Apa Rina? Mematikan lampu saat kita tidur. Iya, mematikan lampu saat kita tidur. Siapa lagi? Ayo. Kulkas, punya kulkas? Cara menghemat energinya bagaimana? Di kulkas itu ada volume rendah dan tinggi wattnya. Jadi kita menaruh wattannya di yang terendah. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalian pernah lihat tidak di dalam kulkas? Nah, kita taruh saja itu wattannya di angka paling rendah, misalkan 2, ya. Terus selain yang gini, Rina, siapa lagi yang akan menceritakan contoh untuk menghemat energi? Tadi menonton TV jika tidak ditonton, terus mematikan lampu jika kita tidur. Menyetrika baju, sekalian semua menyetrika baju. Bagaimana itu caranya supaya bisa menghemat energi? Caranya menyetrika bajunya apakah tiap hari kalau mau dipakai kita setrika atau misalkan bagaimana? Gimana? Ayo siapa yang mau jawab? Mematikan setrikaan jika sudah dipakai. Iya, terus menyetrika bajunya kan jangan 1 disetrika, 2, berarti kalau kita menyetrika tuh sekalian yang agak banyak biar tidak boros ya. Itu adalah contoh-contoh menghemat energi. Nah, sekarang Ibu akan membagikan KPD ini ya.
Nah, tadi kalian sudah mengisi LKPD ya. Nah, sekarang kita akan membahasnya dari nomor 1. Tadi, mengapa kita perlu menghemat energi? Pertanyaannya, coba kalian jawab apa? Siapa yang akan menjawab? Atau kalian ingat tadi? Silakan. Jawabannya apa? Mengapa kita perlu menghemat energi? Supaya tidak boros. Ya, supaya tidak boros. Apa lagi? Betul? Apa lagi? Itu yang jawaban kalian. Supaya tidak cepat habis. Ada nggak yang jawab seperti itu? Supaya tidak cepat habis? Iya, yang ini. Yang kedua, buatlah teks petunjuk tentang apa? Buatlah teks petunjuk tentang poster hemat air. Jadi, silakan. Jawabannya apa? Matikan keran jika tidak digunakan. Ada tidak yang seperti itu? Yang menjawab seperti itu? Iya. Terus, mematikan televisi jika tidak ditonton adalah satu bentuk apa? Bentuk apa? Hemat energi. Terus salah satu upaya untuk menghemat energi, contohnya pasti beda-beda jawabannya. Apa? Salah satu upaya untuk menghemat energi apa? Beda-beda jawabannya. Ada misalkan energi yang tadi lampu yang sudah ibu jelaskan, televisi, ada kan pasti jawabannya beda-beda. Apa jawabannya? Itu yang kalian jawaban. Mematikan lampu di siang hari. Ya, terus apa lagi? Betul. Apa lagi? Mematikan TV jika tidak ditonton. Iya. Ada lagi? Terus? Keran jika sudah digunakan. Oh iya betul, bagus. Yang terakhir ya, apabila sudah menggunakan keran sebaiknya bagaimana? Betul semua ya. Ya udah. Sekarang masih tentang poster hemat air. Nah ini ada kalimat gunakan air seperlunya. Nah itu kalimat teks petunjuk. Itu merupakan apa? Kalau misalkan keran yang sudah tidak dipakai ditutup, itu adalah bentuk apa? Kewajiban kita untuk menghemat air. Nah, sebaliknya juga ada kewajiban, pasti ada hak. Nah, setiap orang berhak menerima air yang bersih, misalkan seperti itu. Nah, yang ada di contoh tersebut, perhatikan. Gunakan air seperlunya. Nah, itu kalimatnya ya. Terus, ayo kita hemat air untuk generasi masa depan. Matikan keran air jika tidak digunakan. Nah, tadi Ibu membahas tentang hak dan kewajiban. Apa itu hak? Hak. Kalian tahu hak? Hak kalian sebagai warga negara Indonesia yang baik atau hak kalian sebagai siswa, ada kewajiban kalian sebagai siswa. Nah, itu sekarang bertanya secara umum, apa itu yang dimaksud dengan hak? Hak. Tadi contohnya tadi kalimatnya Ibu memberikan contoh. Setiap manusia berhak mendapatkan air yang bersih. Atau setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Itu adalah hak. Jadi Ibu bertanya sekali lagi, apa yang dimaksud dengan hak? Sesuatu yang harus didapatkan. Nah, bagus Pinter. Sesuatu yang harus didapatkan. Kita sebagai pelajar berhak mendapatkan pendidikan yang baik. Kalau tadi misalkan berhubungan dengan poster
Misalkan kalian sebagai siswa kewajibannya apa? Belajar. Selain itu apa? Mentaati tata tertib. Nah, itu adalah kewajibannya. Nah, ini poster. Sekarang itu bertanya apa itu poster? Siapa yang tahu poster? Poster? Poster adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar atau kecil. Iya, contohnya nih ada seperti ini, bagus ya. Ada lihat. Terus poster itu biasanya berada di mana? Tempat umum. Nah, di tempat umum misalkan di pasar, di rumah sakit. Ya, pasti kalian pernah kan ke pasar, ke rumah sakit. Nah, kalian suka lihat poster apa? Misalkan di tempat umum, jagalah kebersihan. Itu kalimatnya jagalah kebersihan. Suka ditunjang dengan gambar tidak? Ada ya. Kalau kebersihan itu pastinya ada gambar tong sampah sama ada gambar orang yang sedang membuang sampah ke tempatnya. Terus apa lagi? Misalkan tadi kan itu misalkan bawa sampah pada tempatnya. Apa lagi? Dilarang merokok. Nah, gambarnya biasanya lingkaran sama ada gambar pokoknya sama yang garis belah dua seperti itu. Dilarang merokoknya itu adalah contoh poster-poster itu biasanya berada di tempat umum. Terus bahasanya bagaimana? Bahasa poster. Apakah panjang? Apakah bagaimana? Kan kalian suka lihat buanglah sampah pada tempatnya. Dilarang merokok di area ini. Nah, itu bahasa poster itu harus bagaimana menurut kalian? Singkat, padat, jelas. Ya, singkat, padat, dan jelas. Tidak mungkin kalau poster ini misalkan ada gambar apa? Dilarang merokok, ada gambar rokok misalnya, itu adalah poster. Tidak mungkin itu bahasanya merokok mengganggu kesehatan. Maka dari itu setiap makhluk hidup dilarang untuk merokok. Tidak mungkin bahasanya seperti itu. Tapi biasanya bahasa poster itu singkat, padat, dan jelas. Nah, kalian sudah tahu poster itu bagaimana bahasanya. Biasanya gambarnya menarik atau tidak? Menarik ya, dari bentuk gambar, dari warna, dari bahasanya. Tentunya itu ada langkah-langkahnya untuk membuat poster. Nah, nanti kalian di akhir ibu akan menyuruh kalian untuk membuat poster hemat energi. Tahu kan tadi ibu sudah mencontohkan poster hemat energi. Tentang poster hemat energi. Nah, sekarang langkah-langkahnya apakah ada yang tahu langkah-langkah membuat poster? Ya, Cynthia, apa saja? Tentukan objek atau poster. Rumuskan kata-kata atau pesan yang akan disampaikan dalam poster. Iya, yang pertama tentukan objek. Yang kedua apa sih? Rumuskan kata-kata atau pesan yang akan disampaikan dalam poster. Iya, merumuskan kata-kata atau pesan yang akan disampaikan di dalam poster. Bagus ya, pinter. Nah, kita memilih objek. Misalkan Neng Dini, saya mau bikin poster hemat listrik, hemat energi listrik. Misalkan contohkan alat-alat elektronik itu di rumah banyak kan. Misalkan ada televisi, kan ini mau gambar televisi, ada yang menggambar kulkas, ada yang menggambar magicom. Nah itu. Terus itu sudah 2 langkah membuat poster. Ada lagi tidak? Apa? Yang tahu? Susunlah kalimat singkat dan jelas, padat dan bermakna. Pilihlah gambar yang unik sehingga mudah diingat. Iya, kata-katanya tadi harus singkat, padat, dan jelas. Terus gambarnya juga harus unik, biar kelihatan menarik dan mudah diingat. Wah, tadi saya
lewat nih di jalan ini, lihat di rumah sakit ini ada poster tentang anu kan, biasanya mudah diingat. Beda halnya kalau cuma misalkan poster itu dalam bentuknya fotokopian yang gambarnya tidak ada gambar-gambar menarik kan kelihatannya tidak menarik gitu. Kalau misalkan ada warnanya, terus bahasanya gitu, itu akan mudah diingat. Nah itu ada 4 langkah membuat poster. Ada lagi tidak yang terakhir? Langkah membuat poster yang terakhir. Ya, kita harus memperhatikan paduan warna ketika membuat poster. Nah, misalkan jangan cuma warnanya merah, semua harus disesuaikan dengan jenis posternya, temanya apa gitu ya, yang harus kalian ingat. Nah, itu poster itu tentunya ada tujuannya. Kalian tahu tidak tujuannya dibuat poster dan ditempel di tempat umum, misalkan ini supaya juga kan dilarang merokok, misalkan di pasar buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu tujuannya apa? Tujuan dibuatnya poster? Tujuan dibuatnya poster sebagai media publikasi agar masyarakat dapat membacanya dan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ada di dalam poster. Ya, itu adalah sebagai media publikasi supaya masyarakat itu tahu dan menuruti petunjuk apa yang ada di dalam poster. Sudah jelas-jelas misalkan di sini ditempel poster buanglah sampah pada tempatnya, tempat sampah sudah tersedia, posternya sudah kelihatan ada, tetapi kan ada saja kadang orang-orang itu tidak memperhatikan apa yang ada di dalam poster. Maka dari itu tadi seperti yang Ibu jelaskan, poster itu harus menarik dan kata-katanya mudah diingat. Nah, sekarang Ibu akan menyuruh kalian membuat poster tentang hemat energi. Setiap orang harus beda. Silakan. Atau sebelum ke pembuatan poster, ada hal yang ditanyakan tidak? Atau misalkan kalian kurang mengerti, ada tidak? Tidak. Sudah jelas? Bahasanya harus bagaimana? Bentuk gambarnya harus bagaimana? Sudah mengerti? Ya, silakan membuat poster. Poster menghemat energi. Perhatikan juga kalimatnya ya. Dikasih warna ya, dikasih warna. Bawa pensil warna aja. Pinjam, yang nggak bawa pinjam. Pinjam. Biar menarik. Poster itu harus menarik. Dari gambarnya juga. Makan. Mana Cynthia? Iya. Yang nggak bawa pensil warna pinjam ya.
Ya, bukan. Gambarnya harus menarik. Ingat, bahasanya singkat padat tegas. Lihat punya Nendini, apa itu? Gambar apa, hei? Coba perhatikan sebentar. Televisi. Gak usah ketawa, bagus itu. Sini Neng, lihat Neng. Ini gambar televisi. Bagus kan? Ini kan yang zaman sekarang ini suka pinggirnya. Ada rubber-rubbernya itu. Ini. Matikan TV jika tidak ditonton. Ini gambarnya sudah menarik. Buat paduan warnanya. Ada iya bagus Neng. Tepuk tangan dulu buat yang udah depan. Tepuk tangan. Siapa lagi? Rina udah? Mau ke depan? Mau pasti. Ayo. Yang nggak mau rugi loh. Nggak bisa nunjukin gambarnya yang bagus. Mana lihat? Sini dong, sini lihat. Matikan setrikaan kalau sudah dipakai. Lihat ini. Setrikaannya penuh warna. Bagus ya. Ini adalah contoh poster hemat energi. Tepuk tangan buat Rina. Ada lagi ya yang mau ke depan? Nih ada lagi, silahkan yang mau ke depan. Dewi. Ih, bagus banget. Apa itu? Gambar apa? Sini Dewi. Nah, gambar apa, Wi? Ih, nggak boleh ketawa. Gambar apa? Bagus ini. Kulkas. Kulkas, ya. Kalau kulkas ini sekarang kan suka ditempel. Apa, Wi? Ada di pintunya itu kan ada riasan-riasannya ya. Bagus ini. Gunakan suhu yang rendah, buat yang rendah. Maksudnya bagus. Tepuk tangan. Udah pada bisa ya buat poster hemat energi. Ada lagi? Cynthia udah? Mau ke depan? Iya, bagus, pintar sini. Matikan lampu di siang hari supaya tidak boros. Tuh, ini gambar lampu bercahaya. Ini berhijau ya. Bagus, ada warnanya. Tepuk tangan. Ini kan udah? Ya, silakan ke depan. Matikan laptop kalau sudah dipakai. Ya, ini gambar laptopnya nih. Ya, bagus. Ya. Alhamdulillah ya semuanya udah bisa buat poster ya. Ya. Dari setelah ibu perhatikan ya, dari gambar bagus, terus kalimatnya tidak bertele-tele ya. Kalimatnya semua menggunakan kalimat yang singkat, padat dan jelas. Nah, bentar. Sekedar mengingatkan ya tentang pembuatan poster yang barusan kalian kerjakan. Bagus. Dari bahasa nih sudah ada. Setelah ibu melihat satu persatu, dari mulai gambar, dari apa ke kalimatnya sudah sesuai, kata-kata singkat, padat, jelas dan menarik. Berwarna cerah, jadi menarik perhatian orang untuk membacanya.
mana? Apa tadi? Silakan. Kalian kan tadi sudah membuat posternya, semuanya sudah bisa membuat poster. Sudah? Sudah. Siapa yang akan ke depan? Mencoba ke depan? Siapa? Nanti kita bahas bersama-sama. Ya, depan. Apa yang perlu kita perhatikan ketika membuat poster? Kalimat. Kalimat harus singkat, padat, dan jelas. Gambar harus unik dan diberi warna agar terlihat menarik. Ya. Terus Tulis informasi yang kamu dapatkan dari poster tersebut. Jika siang hari, kamu harus perhatikan untuk menghemat energi. Pesan apa yang ingin disampaikan dalam poster tersebut? Kita harus berhemat energi dan tidak boros. ya, bagus. Bukan. Yang lain sudah? Yang pertama tadi tentang apa yang perlu kita perhatikan ketika membuat poster. Dari kalimatnya harus bagaimana? Kalimat poster singkat, padat, dan jelas. Terus dari gambar harus unik, menarik, dan diberi warna. Biar bagaimana? Biar mudah diingat dan menarik untuk membacanya. Terus informasi yang kamu dapatkan dari poster biasanya apa? Apa? Informasinya tadi.
Ya, misalkan ada poster tentang apa? Misalkan gambar TV kan, itu kan bisa mematikan TV jika tidak ditonton. Sekarang ibu meminta kepada salah seorang untuk mendata teman-teman kalian ketika mau berangkat ke sekolah. Misalkan ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda, ada yang naik angkutan umum. Nah, siapa yang akan mendata? Siapa? Saya. Ya, yang ini silakan dibuat kolom nomor, nama, terus cara berangkat. Silakan. Silakan. Lina berangkat ke sekolah pakai jalan kaki. Tulis berarti nomor 1, 5. Ada naik angkot. Tulis Rina jalan kaki, ada naik angkot. Kalau Cynthia jalan kaki. Kalau Intan jadi naik angkutan umum. Kedengeran nggak dari suaranya? Naik apa dari sepeda? Wik, naik apa Wik? Angkutan umum. Angkutan umum. Angkot. Dan sini Neng. Kasih. Nah, ini ada Rina jalan kaki, Adel naik angkot. Yang jalan kaki ada 2 orang, yang naik sepeda 1, yang naik angkot 3. Jalan kaki 1 orang. Angkot berapa orang? 3 orang. 3 orang. Naik sepeda? Naik sepeda 1 orang. Jalan kaki 2 orang. Oh, jalan kaki 2 orang? Iya. 2 orang. Jadi jumlahnya ada berapa? 6. Ini kan di kelas kita ada 6. Misalkan contoh yang jalan kaki 2. Ini jumlahnya kan 6 orang ya. 6 orang. Yang jalan kaki 2. Terus yang naik sepeda 1. Nah,
ini misalkan nih contohnya ini apa? Jeruk apa? Jeruk mandarin apa jeruk Bali? Jeruk Bali. Ini ada satu buah jeruk Bali. Nah, Ibu belah menjadi dua ya. Nah, menjadi dua bagian. Nah, tadinya kan satu ya, Ibu belah menjadi dua. Yang ini berarti berapa ini? Setengah. Yang ini setengah. Nah, yang setengah ini Ibu simpan ya di sini. Yang ini Ibu belah lagi menjadi dua. Yang ini berarti berapa? Empat. Yang ini sekarang antara setengah dan seperempat kita bandingkan, besar yang mana? Besar yang setengah. Nah, berarti setengah dan setengah lebih besar daripada seperempat. Catatan ya. Kita memakai simbol. Yang ini tadi kan setengah itu lebih besar dari seperempat. Setengah lebih besar dari seperempat. Simbolnya yang mana? Yang mau ke depan. Coba tunjukkan mana simbol lebih besar yang mau. Ayo. Yang mau silakan ke depan. Simbol lebih besar yang mana? Ada? Tulis. Lebih besar itu yang mana? Ya sudah. Pintar ya, benar. Ini adalah simbol untuk lebih besar. Bukan kebalik. Nah, udah yang tadi yang pertama setengah lebih besar daripada seperempat. Sekarang nih, Ibu pegang yang ini seperempat dan ini setengah. Jadi bagaimana? Apakah lebih besar, lebih kecil, atau bagaimana? Seperempat lebih apa? Lebih kecil dari setengah. Sekarang siapa yang mau ke depan menunjukkan simbol lebih kecil? Silakan. Neng, mau ini. Nah, ini adalah lebih besar, yang ini lebih kecil. Kalau ini sama dengan. Nah, ini adalah konsep perbandingan dua pecahan, yaitu kalian membandingkan apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Bentar, Ibu akan menayangkan. Nah, pecahan. Untuk menyebutkan bagian dari kelompok benda diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Ingat tadi,
dinamakan apa? Pembilang. Kalau yang di bawah penyebut. Ya, kalian harus ingat ya. Yang di atas pembilang, yang di atas, yang di bawah penyebut. Nah, membandingkan pecahan. Saat membandingkan dua pecahan, tadi contohnya yang ini setengah, yang ini seperempat, kalian harus mengingat tanda lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan. Atau bisa juga kalian menggunakan garis bilangan. Lihat, ada setengah tidak? Setengah. Mana setengah? Nih setengah. Perhatikan garis bilangannya. Lihat yang ini. Nah, ini setengah. Ini apa artinya ada garis putus-putus ke bawah? Ini setengah sama 2/4. Ayo apa? Satu per 2 titik-titik 2/4. Coba kalian tulis di buku. 1 per 2 tulis 1 per 2 titik-titik 2/4. Nomor 2, 1 per 2 titik-titik 3/6. Tulis 1 per 2 titik-titik 3/6. Tadi 1 per 2 titik-titik 2/4. Yang kedua, 1 per 2 titik-titik 3/6. Silakan diisi. Apakah menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Silakan. Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Sudah belum? Sudah. Siapa yang mau ke depan untuk nomor 1? Silakan. Si dia mau? Nggak mau. Siapa yang mau ke depan? 1 per 2 titik-titik 2/4. Ayo. Siapa? Nanti dikasih jeruk. Mau? Mau jeruk? Silakan. Ini garis bilangannya ada. Garis bilangannya ada. 1 per 2 2/4. 1 per 2 titik 3/6. Ini nomor 1. 1 per 2 2/4. Yang kedua 1 per 2 3/6. Silakan. 2 orang. Satu nomor 1 dulu, silakan. Neng, ini silakan. Isinya. Apakah lebih besar, apakah lebih kecil, atau sama dengan? Nah. Nomor 2. Atau kita bahas satu persatu? Kita bahas dulu ya. Nomor 1. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan 1 per 2
besar, tidak lebih kecil kok isinya sama dengan kenapa? Karena 2/4 bisa disederhanakan lagi. Iya, karena 2/4 ini bisa disederhanakan. Kalau menyederhanakan pecahan itu, pembilang dan penyebutnya harus dibagi dengan angka yang sama. Contoh ini, 2/4. Berarti dibagi berapa? 2. Dibagi 2. Ini berapa? 1/2. Sama tidak? Dengan ini? Sama. Ingat ya, 2/4 itu bisa disederhanakan lagi. Kalau menyederhanakan pecahan, kalian harus ingat antara pembilang dan penyebut harus dibagi dengan angka yang sama. Tidak boleh pembilangnya dibagi 2, penyebutnya dibagi 3. Tidak boleh ya, harus menggunakan angka yang sama. Jadi ini nomor 2 betul, isinya sama dengan nomor 1 isinya sama dengan. Sekarang nomor 2, silahkan. Silahkan. Ayo, Dewi, Rina, Adel, Cynthia, Neng Intan, Neng Intan. Ya, makasih Neng. Lihat, perhatikan nomor 2. Kok isinya masih menggunakan tanda sama dengan ya? Ada nggak yang menggunakan tanda lebih besar atau lebih kecil? Ada nggak? Nah, kenapa ini sama menggunakan apa? Sama dengan? Kenapa? Kenapa Nek? 3/6 bisa Ya? di Yang keras kalau menjawab pertanyaan dari guru harus semangat ya Nek, apa? karena 3/6 bisa disederhanakan lagi. Iya, pinter. Tadi katanya pinter bagus pokoknya. Kalau misalnya bertanya mengapa, apakah, gimana, kalian jangan sekalipun salah ya itu tidak akan memarahi kalian atau misalkan mencubit kalian, tidak ya, harus berani pokoknya apa kalau misalnya ibu guru bertanya itu harus berani menjawab ya. Namanya juga kan kita belajar. Kalau misalkan sudah pinter kan nggak usah belajar, ini kan kita harus belajar. Nah ini 3/6 itu bisa disederhanakan lagi. Berarti menggunakan angka berapa? Dibagi berapa? 2. Dibagi 3. 6. dibagi 3. Jadi 1/2. Betul tidak? 3 dibagi 3 berapa? 1. 6 dibagi 3 2. Sama tidak? Jadi dua-duanya itu soal pertama dan kedua itu menggunakan tanda sama dengan. Nah, kalau kalian perhatikan di dalam garis bilangan, coba perhatikan garis bilangannya. Lihat, yang ini. Tuh.
Ayo. Kalau tadi ibu menggunakan ini jeruk, ngerti nggak? Ngerti nggak? Kalau menggunakan benda seperti ini kan udah jelas ya, udah jelas terlihat ini. Yang ini setengah, yang ini seperempat. Tentunya besar yang mana? Yang ini yang setengah kan? Kalau misalkan menggunakan genggam. Nah, ini garis bilangannya, perhatikan. Coba ada yang ditanyakan tidak? Itu Bu, kenapa sama dengan? Oh, Rina masih tidak mengerti masalah ini. Ya. Sama saja ya antara soal nomor 1 dan soal nomor 2. Tadi Rina, Bu, kenapa kok itu sama dengan? Kan lain halnya kalau seperti ini. Kan udah jelas-jelas kan, pasti kalian bisa membedakan mana yang lebih besar. Nah, Rina kasih belum paham kok ini sama dengan, kok bisa sama dengan, padahal, nah, lihat, yang ini Rina, pecahan yang kedua ini bisa disederhanakan. Lihat ini 24. Kita sederhanakan menggunakan angka yang sama. Ibu tanya, kalau menggunakan angka 3 bisa tidak? Coba, bisa tidak? Tidak. Angka 4? Tidak. Bisanya menggunakan angka 2. 2 dibagi 2 berapa, Rin? 1. 4 dibagi 2? 2. Nah, sama tidak dengan yang itu? Sama pecahan yang sama? Sama. Jadi tandanya menggunakan sama dengan. Sampai di sini kita paham? Iya, alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan membagikan soal evaluasi. Nah, berilah tanda pecahan berikut. Tandanya yang lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Silakan. Kalau kalian masih bingung, bisa melihat garis bilangan. Ini kan setengah tadi contohnya ya, yang ini setengah, lihat. Mulainya dari sini, lihat. 0/2, jadi setengah. Ini kan seperempat tuh. Dari titiknya juga sudah kelihatan setengah lebih besar dari 1/4. Ini lihat patokan ini. Tadi sesuai dengan yang Ibu contohkan. Lihat ini setengah nih. Ini titiknya di sini kan? Ini setengah. Yang ini 1/4. Dari sini kelihatan sini kan, dari jaraknya juga kan. Ini lebih besar. Ya, yang ini 1/4. Silakan. Sudah?
Yang lain udah belum? Sudah. Yang belum? Lihatnya garis bilangan. Udah? Coba ibu lihat yang sudah lihat. Sudah semuanya? Berilah tangga pecahan berikut bisa menggunakan lebih besar. Nah, berilah tangga pecahan berikut bisa menggunakan lebih besar, lebih kecil atau sama dengan. Yang pertama 2/3 titik-titik 4/5 itu lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. 2/5 titik-titik 3/4 lebih Besar. lebih apa? Lihat di garis bilangan sama tidak? Ya lebih besar. Kalau 1/3 titik 2/6 itu sama dengan. Kalau 1/3 titik 4/6 apa itu? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih kecil. Lebih kecil. Lihat nih, jadi 1/3 mana 1/3? Nih, lihat perhatikan garis bilangan. Nih, ini 1/3 ya, perhatikan semuanya. Terus kita cari mana 4/6. Nah, berarti apa Wi? 1/3 lebih kecil dari 1/6. Nah, terus 2/3 titik 3/5 lebih Kecil. itu diisinya apa? Kecil. Lebih kecil. Ada yang mengisi sama dengan baik kan? Lebih kecil. Nah, yang terakhir 1/8 titik 4/32 apa itu? Sama dengan itu pecahan yang kedua itu disederhanakannya menggunakan angka berapa? Yang 4/32 kok bisa sama dengan dibagi 4? Benar, 38 dibagi 4 32 dibagi 4 isinya benar 8. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah mengerti? Sudah. Nah, hari ini berarti kita belajar apa saja? Pentingnya menghemat energi. Pentingnya menghemat energi. Terus ya sebelum itu kenapa energi itu harus dihemat? Bagaimana? Kenapa? Supaya tidak boros. Nah, tadi pentingnya menghemat energi. Terus membuat poster. Nah, misalkan tadi kalian telah membuat poster ya, poster hemat energi kan, membuat poster tentang hemat energi. Nah, di situ kan ada hak dan kewajiban kita. Misalkan hak kita tadi contohnya poster hemat air, setiap manusia berhak mendapatkan airnya bersih. Itu termasuk ke dalam hak. Kewajibannya apa? Kewajibannya kalau posternya temanya tentang hemat air, kewajibannya apa? Tadi gunakan air seperlunya atau matikan keran jika sudah dipakai. Itu termasuk kewajiban. Terus tadi pentingnya menghemat energi, membuat poster, terus apalagi? Hak dan kewajiban. Apalagi yang hari ini yang kita pelajari? Konsep perbandingan pecahan. Konsep perbandingan pecahan. Nah, konsep perbandingan pecahan itu kan suka menggunakan tanda. Tandanya apa saja? Ya, Kecil sama dengan. lebih
besar, lebih kecil, dan sama dengan. Sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi. Silakan. Silakan isi 10 menit. 10 menit ya. Silakan. Sudah? Nah, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini. Untuk sebelum kita pulang, yang memimpin doa tadi siapa yang namanya paling awal? Dewi. Ya, silakan. Doa dimulai. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Kita bertemu besok lagi masih di tema 2, tapi pembelajaran 5. Ibu tutup dengan